Baik, selamat malam. Nama saya Vincent. NPM saya adalah 1841266. Mata kuliah hari ini yang akan saya bahas adalah hukum bisnis. Dan kelas saya itu berasal dari 4MN ME. Dan yang akan saya presentasikan pada malam ini adalah hukum agen dan distributor. Jadi pertama-tama perbedaan agen dan distributor dari perspektif hukum. Dia ini dimulai dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu 11 per Mdak per 3 per tahun 2006. Jadi ini adalah tentang penerbitan ketentuan dan cara tata penerbitan surat tanda pendaftaran agen ataupun distributor barang dan ataupun jasa. Dan saya akan memulai dengan yang pertama, itu adalah agen. Agen itu adalah perusahaan perdagangan nasional. Dia itu bergerak sebagai perantara doang. Jadi dia bekerjanya itu untuk dan atas namanya si prinsipal. Dan berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran, dia tidak memiliki hak atas barang ataupun jasa. Jadi semuanya dikuasai oleh tetap si prinsipal. Dan agen ini dipilih oleh prinsipal secara langsung. Kedua ada distributor. Kalau distributor ini dia kebalikan dari agen, karena dia memiliki hak eksklusif, yang artinya dia memiliki hak atas barang yang dibeli, dia untuk dia jual, untuk dia melakukan pemasaran. Dan dia dipilih ini langsung untuk menjual di suatu wilayah tertentu, dan juga untuk nama dia sendiri. Oke, lanjut. Cara kerja agen dan distributor. Jadi cara bekerjanya dari agen dan distributor ini seperti yang saya bilang tadi, agen dia hanya sebagai perantara. Jadi dia bekerja untuk dan atas namanya si prinsipal. Kedua, dia melakukan sebuah perjanjian, yaitu hanya dikasih batas untuk melakukan pemasaran. Dan dia tidak memiliki hak atas barang ataupun jasa yang dimilikinya. Jadi semuanya tetap barang-barangnya yang disimpan itu semua tetap miliknya si prinsipal. Jadi yang kedua itu ada distributor. Kalau si distributor ini seperti yang saya bilang tadi, dia bergerak untuk dan atas namanya dia sendiri. Dan yang kedua dia melakukan perjanjian, yaitu dia bisa melakukan pembelian, penjualan, dan ataupun pemasaran. Dan barang-barang yang dia simpan itu dia langsung beli dari si prinsipal. Jadi semua udah merupakan tanggung jawabnya sendiri. Jadi barang-barang yang rusak itu semua udah berada di tangannya si distributor. Jadi dia tidak bisa melakukan pengembalian atau return. Oke. Saya akan lanjut kepada bagian prinsipal. Apa sih prinsipal? Kalau prinsipal ini adalah perorangan ataupun menjadi sebuah badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun tidak berbentuk badan hukum. Dan dia bisa saja berada di dalam maupun di luar negeri. Dan dia bisa menunjuk agen-agen ataupun distributor untuk melakukan penjualan, pemasaran, dan menjualnya langsung kepada konsumen di suatu wilayah. Nah, kalau si prinsipal ini dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dia ada namanya principal produsen, dan yang kedua bernama principal supplier. Apa sih perbedaannya? Jadi perbedaan antara principal produsen dan principal supplier. Si principal supplier ini adalah badan usaha yang melakukan produksi, dan dia bisa saja berada di luar negeri maupun di dalam. Jadi contohnya, kalau principal produsen ini berada di negeri USA dan dia melakukan produksinya di situ, dan ketika dia ingin menjualnya di Indonesia, maka si Indonesia ini akan
menjadi principal suppliernya. Nah, setelah dipindahkan produknya kepada si principal supplier yang berada di Indonesia ini, baru dari si principal supplier Indonesia ini menyalurkan kepada agen ataupun distributor. Dan ada satu contoh lagi, yaitu principal produsen yang berada di dalam negeri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, principal produsen ini membuat produk dan dia bisa juga menjadi principal supplier kalau dia berada di dalam negeri dan target pasarnya juga di Indonesia. Jadi dia gak perlu lagi membutuhkan principal produsen yang di luar negeri itu untuk menjalankan. Jadi dia bisa langsung disalurkan kepada agen dan ataupun distributor. Baik, itu saja yang akan saya presentasikan malam ini. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan selamat malam.